Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Kali ini nih, kita mau fokus banget bedah bab 48 dari sumber Anda. Topiknya spesifik soal bahasa tubuh. Gimana sih cara baca orang? Ini penting banget kan? Soalnya seringkali sinyal-sinyal nonverbal pas kita ngobrol, apalagi negosiasi, itu bisa jadi lebih jujur daripada kata-kata yang keluar. Di sumber itu dibilang penting banget ya, ketemu langsung, jangan cuma telepon atau email. Justru biar kita bisa nangkep isyarat-isyarat kayak gini. Tapi langsung diwanti-wanti juga hati-hati salah tafsir, apalagi kalau beda budaya. Ya contoh gampangnya deh, anggukan kepala. Di sini iya, di tempat lain malah enggak artinya. Iya, betul banget. Nah, menariknya nih, bab 48 ini juga nyebut ada satu bahasa yang lumayan universal loh, senyuman tulus. Katanya sih, maknanya cenderung sama di mana-mana. Tapi ya, udah, mari kita gali deh beberapa isyarat kunci lain yang dibahas di bab itu. Oke, kita mulai dari awal interaksi deh ya, jabat tangan. Di sumber Anda dibahas tuh ada beberapa jenis, apa aja yang perlu kita perhatiin? Iya, di bab ini disorot kalau jabat tangan yang standar diterima itu biasanya mantap tapi nggak sampai ngerumukin tangan gitu lah. Yang menarik itu analisis soal jabat tangan pakai dua tangan. Tahu kan, tangan kiri kita di atas punggung tangan lawan bicara. Nah, menurut sumber ini, artinya bisa macem-macem. Ada yang bilang terlalu akrab, invasif gitu. Tapi bisa juga nunjukin ketulusan. Jadi, tergantung banget situasinya gimana. Ngomongin situasi, gimana kalau pas negosiasi tim? Pengaturan duduknya gitu, bab 48 nyebut soal meja bundar ya. Bener, meja bundar disebut bisa bikin suasana lebih cair, nggak terlalu konfrontatif kayak meja kotak. Terus, gini, kalau tim Anda duduknya pada ngumpul rapet gitu, kesannya ya mereka satu suara. Tapi nih, kalau sengaja duduknya agak misah dikit, sumber Anda bilang, ini bisa nunjukin kalau di tim itu ada pendapat beda-beda. Yang kadang malah nambah kekuatan negosiasi loh. Jadi taktik juga ya. Menarik ya. Terus ada nggak sih sinyal-sinyal halus gitu, kapan basa-basinya udah terus masuk ke obrolan serius? Sumber Anda punya istilah unik nih katanya. Ada, disebutnya fenomena kancing jas. Jadi, dari pengamatan di materi itu, katanya pria seringkali baru buka kancing jas kalau udah ngerasa nyaman, rileks. Kalau kancingnya masih rapi terpasang, wah, mungkin suasananya belum cukup cair nih buat langsung ngomongin inti bisnisnya. Detail kecil sih, tapi bisa jadi petunjuk ya. Nah, ini nih yang menurut saya pribadi paling dari bab 48. Kecepatan kedipan mata. Kok bisa ya detail sekecil ini jadi penting? Kuncinya itu bukan di angkanya, tapi di perubahan dari kebiasaan normal orang itu. Gitu loh. Baseline-nya. Sumber Anda jelasin. Baseline tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin sekitar 20-30 kedipan per menit pas lagi santai. Nah, kalau tiba-tiba jadi cepet banget atau malah lambat banget pas bahas topik tertentu, ini nih bisa jadi tanda stresnya naik, atau lagi waspada banget, atau yang nggak nyaman aja. Bab ini bahkan nyinggung kemungkinan nggak jujur, tapi ya itu tadi. Ini cuma indikator ya, bukan bukti pasti. Oke. Jadi kalau kita nangkap perubahan kedipan mata kayak gitu pas lagi negosiasi poin penting nih, sebaiknya gimana respon kita menurut bab ini? Apa langsung curiga aja? Justru jangan. Materi Anda malah nyaranin jangan buru-buru nyimpulin. Anggap aja itu sinyal buat kita, nanya lebih lanjut. Gali lagi pakai pertanyaan terbuka. Atau klarifikasi pemahaman kita. Bukan buat nuduh ya, tapi buat ngerti apa sih yang bikin dia nggak nyaman atau ragu gitu. Selain mata, gimana sama arah kepala? Kalau tegak lurus gitu, pasti nyimak berarti. Belum tentu juga. Kepala tegak lurus, tatapan lurus, bisa jadi juga lagi evaluasi kritis, atau malah, pikirannya kemana-mana. Sumber Anda malah bilang kalau kepala agak miring dikit, itu tanda ketertarikan dan perhatian yang lebih aktif, apalagi kalau kontak matanya bagus ya. Gerakan tangan ke arah kepala juga dibahas lumayan detail ya di bab ini. Kayak nyentuh dagu, mulut, hidung gitu. Iya, banget. Ini sering jadi satu paket gitu, klaster isyarat namanya. Tangan ke dagu tuh biasanya lagi mikir, evaluasi. Gosok-gosok dagu mungkin lagi nimbang-nimbang keputusan. Nutup mulut bisa jadi nahan ngomong atau nggak yakin. Nyentuh hidung atau telinga, nah ini bisa jadi ragu atau bahkan usaha nutupin sesuatu. Tapi, kebab-kebab 8 ini juga ngingetin, ya bisa aja orang itu emang hidungnya gatel, hati-hati deh. Intinya, jangan baca satu isyarat doang. Ada lagi konsep proxemics, ini soal ruang personal.
Jarak nyaman antar orang itu kan beda-beda ya, tergantung budaya banget. Jadi penting buat sadar batas ini biar lawan bicara nggak ngerasa kita terlalu deket, nggak nyaman gitu secara fisik. Oke, jadi kesimpulan gedenya dari bab 48 ini, ngamatin itu penting, tapi pas nerjemahin artinya mesti hati-hati banget ya. Harus lihat pola, bukan satu kejadian doang. Tepat sekali. Cari perubahan dari perilaku normalnya dia, baseline-nya tadi, perhatiin rangkaian gerakannya cluster, dan selalu ingat konteks sama kemungkinan beda budaya. Baca bahasa tubuh tuh kayak seni nerjemahin data tambahan gitu deh, bukan ilmu pasti yang kaku. Jangan kejebak sama kamus bahasa tubuh. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Paham prinsip-prinsip dari bab 48 ini bisa banget ngebantu Anda baca situasi sama orang lain, lebih dari sekedar kata-kata mereka. Ini alat bantu yang lumayan kuat sih. Tapi ya itu, pakainya harus bijak. Ini lebih ke nambah pemahaman, bukan buat ngejudge orang. Dan jangan lupa juga, kesadaran ini berlaku buat diri kita sendiri loh. Sinyal apa sih yang Anda kirim tanpa sadar? Nah, ini jadi bahan renungan penting nih buat Anda. Seberapa sering sih Anda memperhatiin sinyal nonverbal Anda sendiri pas ngobrol sehari-hari? Dan gimana kira-kira sinyal itu ditangkap orang lain berdasarkan yang barusan kita bahas dari sumber tadi? Coba deh dipikirin lebih lanjut.